Sobat sehat, pada episode terdahulu saya sudah pernah membahas mengenai manfaat bawang putih untuk mengatasi gangguan saluran pernafasan. Kali ini saya ingin membahas bawang putih untuk 3 masalah kesehatan yang lain. Masalah apa itu? Mari kita simak bersama. Tapi jangan lupa subscribe kanal ini dan like video ini. Hasil penelitian terbaru mengatakan bahwa bawang putih ini ternyata adalah obat yang paling murah untuk mengatasi masalah kesehatan yang berkaitan dengan kesehatan jantung. Jantung atau penyakit jantung itu kalau dalam dunia kedokteran itu disebut kardiovaskuler, jantung dan pembuluh darah. Ini adalah salah satu dari penyebab kematian tertinggi di dunia. Data WHO menyebutkan 17,9 juta orang mati atau meninggal pada tahun 2019. 85% dari jumlah itu adalah karena serangan jantung dan stroke. Apa sih sebenarnya masalah gangguan jantung dan pembuluh darah ini? Macam-macam. Misalnya, gangguan pada irama jantung, gangguan pada katup jantung yang tidak tertutup dengan baik, gangguan pada aliran darah, aliran dari pembuluh darah arteri dari jantung ke otak, ke jantung sendiri, ke lengan dan kaki, dan masih banyak yang lain. Apa yang menyebabkan semua itu? Banyak juga penyebabnya. Tetapi yang paling banyak ternyata adalah karena aterosklerosis. Apa itu? Penyempitan pembuluh darah arteri. Penyempitan pembuluh darah arteri atau aterosklerosis tadi itu terjadi akibat penebalan pada dinding pembuluh darah bagian dalam. Bisa juga ada pembekuan darah. Menyebabkan apa? Yang kita sebut dengan serangan jantung dan stroke. Kalau disebut serangan jantung artinya aliran darah dan oksigen pada otot jantung terhenti atau berkurang. Ini pasti berbahaya. Bisa akut langsung mendadak, atau bisa juga kronis berlangsung seiring berjalannya waktu. Kalau stroke ada 2 juga. Stroke yang menyebabkan aliran darah ke otak itu terhalang atau terhenti sehingga menyebabkan sel-sel otak mati. Akibatnya bagian yang mengalami kematian itu akan tidak berfungsi, seperti misalnya terjadinya kelumpuhan. Yang kedua, stroke hemorrhagic terjadi karena pecahnya pembuluh darah di otak. Biasanya terjadi karena tekanan darah tinggi. Apa saja faktor risiko yang menyebabkan gangguan jantung tadi, termasuk serangan jantung dan stroke? Diet yang tidak sehat, aktivitas fisik yang kurang, rokok dan alkohol. Kenapa? Semua itu menimbulkan apa? Peningkatan tekanan darah, peningkatan kadar gula darah, peningkatan lemak atau lipid, dan obesitas atau kegemukan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana penanganannya? Bisakah pengobatan alternatif komplementer termasuk herbal mengatasi gangguan jantung, termasuk serangan jantung dan stroke tadi? Nah, kalau serangan jantung dan stroke itu bersifat akut, sudah ada cara penanganannya sendiri. Dunia medis sudah menetapkan standar penanganan agar dapat dilakukan secara cepat sehingga memberikan kesempatan kesembuhan secara lebih baik. Pada gangguan jantung yang bersifat kronik, pengobatan dokter ditambah dengan pengobatan alternatif komplementer termasuk herbal bisa dilakukan. Tentu saja melalui konsultasi dengan dokter yang merawat. Untuk herbal sekarang, saya memilih bawang putih seperti yang saya katakan tadi. Kenapa? Bawang putih ini menarik perhatian peneliti sepanjang masa. Sejak sudah digunakan ribuan tahun yang lalu. Kita tahu sejarahnya, para pekerja pembuat piramida di Mesir itu menggunakan bawang putih untuk meningkatkan daya tahan dan mencegah terjadinya kemudahan lelah. Para atlet-atlet Olimpik terdahulu juga menggunakan bawang putih untuk memperkuat daya tahan. Penelitian sudah dilakukan pada hewan coba, tikus, mencit, kelinci, pada manusia juga sudah dilakukan uji klinik, dan hasilnya memang yang utama menunjukkan kemampuan bawang putih ini untuk mengatasi 3 hal tadi yang saya maksudkan. Tekanan darah, gula darah, dan kadar lemak dalam darah.
Bagaimana kerjanya? Pertama, peran bawang putih pada kadar lemak dalam darah yang menyebabkan tadi itu penyempitan pembuluh darah atau aterosklerosis. Uji dilakukan pada hewan coba dan pada manusia. Ada hasil studi pada hewan coba kelinci yang diberi bawang putih selama 4 minggu. Paling mudah dilihat kemampuan penurunan kadar lemak itu dari secara pengamatan mikroskopi terjadinya penurunan garis-garis lemak sampai 50%. Dalam hal ini kualitas bawang putih menentukan. Kualitas itu menentukan kandungan. Kandungan itu menentukan berapa banyak terjadi penurunan garis-garis lemak seperti yang saya sebutkan tadi. Bagaimana peran pada aterosklerosis yang sesungguhnya? Nah, uji khasiat pada manusia misalnya itu akhirnya menyimpulkan bahwa memang bawang putih ini bekerja langsung untuk mencegah atau mengobati terjadinya penyempitan dinding pembuluh darah. Dengan cara bagaimana? Ternyata aktivitasnya adalah sebagai fibrinolytic agent dan sebagai penurun agregasi platelet. Apa itu kedua-duanya itu? Keduanya itu berperan pada proses pembekuan darah. Kalau proses pembekuan darah menurun, maka pasti penyempitan pembuluh darah juga akan menurun. Uji pada manusia ini memang membuktikan bahwa terjadi penurunan kadar lemak terlihat melalui menurunnya kadar trigliserida dan kolesterol serum darah. Yang kedua adalah bagaimana kerja atau fungsi atau peran bawang putih terhadap penurunan tekanan darah. Juga uji dilakukan pada hewan coba dan pada manusia. Tekanan darah pada penderita hipertensi itu adalah antara 90 sampai 140 mm/Hg ya. Kenapa sih tekanan darah itu meningkat? Itu terjadi karena pada peningkatan pada tekanan yang diberikan pada dinding pembuluh darah arteri. Nah, hasil uji ini menunjukkan pada hewan coba terjadi penurunan kekuatan tekanan yang diberikan kepada dinding pembuluh darah. Yang dimaksudkan di sini adalah resistensi vaskuler. Ya, jadi sekali lagi penurunan tekanan. Ya. Nah, ada pula hasil uji yang menunjukkan aktivitas dari zat kandungan bernama gamma glutamyl cysteine yang dia bekerja mempengaruhi atau menyebabkan relaksasi pembuluh darah. Jadi kerjanya diduga sama seperti penghambat angiotensin converting enzyme. Ini adalah enzim yang berperan pada mengkerut dan mengkontraksi pembuluh darah. Jadi kalau relaksasi pembuluh darahnya rileks, maka terjadi penurunan tekanan darah. Mampukah bawang putih menurunkan kadar gula darah pada penderita diabetes? Diabetes itu artinya terjadi peningkatan kadar gula dalam darah ya. Penyebabnya macam-macam, termasuk diantaranya gangguan pada sekresi insulin, hormon yang menyebabkan atau membantu proses pengambilan glukosa atau gula darah ke dalam sel. Itu mungkin karena kerja dari kelenjar pankreas. Bisa juga terjadi karena metabolisme karbohidrat, protein, lemak yang terganggu. Nah, penelitian ini dilakukan pada hewan coba dan pada manusia juga dengan desain-desain tertentu pada hewan coba yang dibuat mengalami diabetes. Salah satu hasilnya menunjukkan bahwa senyawa aliin dan juga alisin itu bisa bekerja menurunkan kadar gula darah seperti obat anti diabetes. Ada hasil studi yang menggunakan jus bawang putih pada hewan coba. Ya, itu hasilnya menunjukkan perbaikan pada apa yang kita sebut sebagai glucose tolerance. Apa itu glucose tolerance? Jadi kemampuan sel tubuh untuk menggunakan atau mengambil glukosa dari dalam darah ke dalam sel. Jadi sekali lagi jus garlic itu memperbaiki kemampuan sel-sel tubuh untuk mengambil gula dari dalam darah masuk ke dalam sel. Bagaimana mekanismenya? Studi pada hewan coba secara in vivo dari dalam tubuhnya maupun in vitro di luar tubuhnya itu menunjukkan memang perbaikan pada sekresi atau pengeluaran insulin yang berperan pada proses tadi ya, pengambilan glukosa masuk ke dalam sel. Lalu juga ada dugaan aktivitasnya bekerja sebagai antioksidan. Apa itu antioksidan? Yaitu zat atau bahan yang bekerja memperbaiki sel-sel yang rusak. Jadi mungkin dia bekerja sebagai antioksidan memperbaiki sel-sel yang rusak pada
kelenjar pankreas. Adakah khasiat bawang putih yang lain sebagai pelindung fungsi jantung? Ada. Penelitian dilakukan pada hewan coba dan pada manusia. Misalnya aktivitasnya untuk mengatasi atau membantu mengendalikan irama jantung pada jantung yang iramanya tidak beraturan. Lalu aktivitasnya untuk relaksasi otot jantung. Tapi ada satu hal yang sangat menyenangkan informasinya, yaitu berkaitan dengan kesehatan pembuluh darah arteri tadi. Studi itu mengatakan bahwa kalau konsumsi bawang putih itu dilakukan secara teratur dalam waktu yang panjang, maka akan terjadi kerjanya dalam melindungi atau mengendalikan kekakuan yang mungkin terjadi pada dinding pembuluh darah seiring perjalanan usia. Jadi maksudnya begini, usia bertambah, potensi kekakuan dinding pembuluh darah itu terjadi. Nah, bawang putih bisa membantu mengendalikannya. Kenapa? Dia juga bisa bekerja membantu melindungi kesehatan sel-sel endotelium yang terdapat di bagian dalam dinding pembuluh darah tadi. Jadi intinya, konsumsi garlic atau bawang putih secara teratur bisa membantu mengatasi atau mengendalikan kesehatan dinding pembuluh darah seiring pertambahan usia. Bagaimana dengan efek samping pemanfaatan bawang putih? Pada manusia itu relatif sedikit sekali. Bahkan dikatakan tidak spesifik. Ada misalnya pada orang-orang yang sensitif ya, rasa tidak nyaman pada lambung, sakit kepala, mual, lalu reaksi hipersensitif misalnya gatal pada kulit. Namun kehati-hatian harus diberikan pada penggunaan bawang putih bersama dengan obat dokter untuk anti pembekuan darah, karena bisa berpotensi malah menyebabkan pendarahan. Bagaimana pemakaiannya? Tetap saya sarankan bawang putih segar. Walaupun juga sudah ada produk lain ya, serbuk yang dikeringkan, oil, hasil destilasi, ekstrak ya. Mengapa saya menyarankan bawang putih segar? Itu berkaitan dengan peran enzim yang bernama aliinase yang merubah aliin menjadi alisin. Kalau bawang putih itu dikeringkan, misalnya pada pembuatan serbuk, maka enzim ini akan rusak. Sehingga perubahan aliin menjadi alisin menjadi terhambat. Oleh karena itulah, maka kalau Anda menggunakan serbuk atau produk-produk jadi, pastikan kandungan aliin dan alisin pada kemasan. Untuk dosis bawang putih segar 1-2 siung atau 4 gram dalam sehari. Kalau produk-produk yang jadi, silahkan mengikuti anjuran yang tertera pada kemasan. Sobat sehat, penyakit jantung itu bisa dicegah dan bisa juga diobati kalau tidak terlambat. Saya sangat merekomendasikan pemanfaatan bawang putih karena sudah terbukti melalui penelitian dan melalui pemakaian secara empiris. Stay healthy, salam sehat.